Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz hari ini? Sehat? Lengkap gak kelompok belajar satu ini? Ada yang kurang? Lengkap? Oke, lengkap ya. Tidak ada yang sakit ya. Oke, semoga antum semua, ustadz-ustazahnya juga diberikan kesehatan, dan orang tua kita yang di rumah juga selalu diberikan kesehatan. Serta tak lupa juga ustadz menyapa yang BDR. Yang BDR ada berapa orang? Kelas 7? Kelas 7 semuanya? Kelas kalian 2. Nah, rasanya itu ada 7 apa 8 ya. Ya, juga selamat pagi kepada anak-anak ustadz yang BDR yang menyaksikan pembelajaran ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, jangan di skip ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang PPKM, keberagaman. Sebelum kita belajar, Ustadz pengen berkenalan dulu dengan antum semua, karena Ustadz belum kenal, ya kan? Kita juga belum sempat berkenalan. Kemarin kita berkenalan lewat virtual, yaitu yang pertama kita lewat video kan, Ustadz memperkenalkan diri. Nah, tapi Ustadz sudah sering lihat waktu kita belajar secara Zoom kemarin, ya kan? Bagi yang menghidupkan kameranya, bagi yang tidak menghidupkan kamera, Ustadz juga masih belum kenal. Oke, dari sini dulu, namanya siapa nih? Nama lengkap dan dipanggilnya siapa? Itu saja. Yang nyaring, Ustadz kadang dengar. Oke, berikutnya. Ya, dia temannya yang beda juga dia. Oh, Iksan. Oke, yang sana tadi panggil siapa? Reza. Oke, berikutnya. Iya, antum. Anak Muhammad Haris Abdurrahman, dipanggil Haris. Oke. Nah, Haris. Berikutnya. Oke, Dapa. Oke, kalau sebelah ada juga, mana saya Dapa? Banyak. Nah, Hah? Ada 7 yang Dapa. Waduh. Berikutnya belakangnya. Oh, berdiri deh biar ya berdiri. Berdiri. Iya. Nama saya nama panggilan saya Hanif. Oke, berikutnya silakan berdiri. Nama saya Muhammad Sani Koyudin, panggilan saya. Oke, berikutnya. Oke, siapa? Atta. Dipanggilnya Atta. Aufa. Oh, Aufa Atallah ya, kalau ya dipanggil Atta. Berikutnya. Nama saya Muhammad Fadil. Saya dipanggil Fadil. Oh, Fadil. Ini adiknya ya? Aidil. Oke, mantap. Tapi mirip ya, bukan kembar kan? Enggak. Tapi mirip. Sama kayak di sini juga ya, rasanya adiknya si Azam Najmuddin. Oh, antum. Oh, mantap. Berikutnya yang belakangnya. Dipanggil Auzil. Oke, selanjutnya Nama saya Lintang. Oke, berikutnya Nama saya Dr. Ibrahim, dipanggil Daud. Daud Ibrahim, dipanggil Daud. Berikutnya yang belakangnya. Siapa? Dipanggil Paza. Oke, mantap. English. Nah, dan berikutnya Ismi. Nama saya
Ayyubi. Oke. Syukran pada anak-anak Ustadz semua yang sudah berkenan memperkenalkan dirinya. Ada yang tahu siapa Ustadz? Ya, Ustadz Adi Surya, dipanggilnya Ustadz Adi saja ya. Nah, Ustadz pada semester ini mengajar PPKN ya. Kalau kemarin juga ngajar IPS. Nah, tapi semester ini IPS-nya diajarkan oleh Ustadz Agus. Nah, jadi Ustadz fokus di PPKN saja. Nah, terus Ustadz pengen menampilkan nilai PAS kalian. Gak apa-apa, biar kalian tahu dan bisa memotivasi untuk berikutnya. Ini cuma nilai PAS, bukan nilai rata-rata ya. Jadi kan ada nilai itu nilai tugas, nilai ulangan, habis itu nilai PTS, ada juga nilai PAS. Nah, jadi bukan nilai rata-rata atau bukan nilai akhirnya, ya. Dan ini nilai murninya. Nah, nilainya itu memang Ustadz Ustadz berikan tambahan. Ustadz lihat keaktifan kalian dalam belajar BDR kemarin. Ustadz lihat kelengkapan tugas yang dikumpulnya. Ustadz lihat orangnya ini responnya cepat nggak ketika belajar, sering bertanya nggak. Nah, itu juga jadi pertimbangan Ustadz untuk melakukan perbaikan nilai. Yang kemarin meskipun sebagian sudah Ustadz tambahin nilainya, ternyata masih di bawah KKM. Makanya Ustadz list dan Ustadz sampaikan kan bahwa ada beberapa nama yang remedial. Nah, jadi ini adalah nilai murni yang kalian dapatkan. Ustaz bacakan ya. Yang pertama Zaki Hairudin. Nah, yang BDR juga bisa didengarkan, dapat 56. Realanza 56. Pareza Putra 52. Haris 60. Naupal Ataullah 64. Faza Azri 56. Ahmad Mujadid 64. 48. Muhammad Rizki 64. Ihsan Islami 48. Daud Pasa 48. Muhammad Tara 60. Muhammad Fadil Palentai 44. Rapa Naupal 36. Muhammad Rizal 72. Nabil Aghinaya 40. Raden Rangga 44. Muhammad Dapa Hilmi Yamsah 68. Muhammad Itkon 56. Ahmad Hanif Aulia 56. Ahmad Fauzil Munaji mana? 80. Muhammad Fadil 76. Fadil Ayyubi ya. Muhammad Yasir Al Faruq 52. Lintang 68. Muhammad Fadil 20. Muhammad Mahyarati 68. Muhammad Yarisudin 40. Muhammad Zaidan. Yang mana Zaidan? Ini Zaidan Robani. Yang mana? BDR. Oh, kelompok 2. Muhammad Zaidan Robani juga 80. Oke, jadi cuma ada 2 yang tuntas. Sisanya tidak tuntas. Tapi kemarin udah kalian lakukan perbaikan nilai ya. Nah, kenapa Ustaz mau tanya? Kenapa kira-kira? Apakah sulit kemarin PAS-nya? Sulit. Soalnya kepanjangan.
Soalnya bentuk cerita Ustaz. Yang BDR gimana? Soal PAS yang kemarin. Apakah sulit? Gimana antum? Sulit kan kemarin PAS-nya? Sulit. Atau antum tidak belajar ngerjainnya? Atau asal klik aja tik tik tik, malas baca tik tik tik. Ya. Kemarin itu langsung kelihatan gak skornya waktu kalian selesai? Enggak. Oh iya, biar kalian tidak sakit hati lihatnya. Tapi kalau Ustaz ulangan UKD biasanya Ustaz kasih lihat ya hasilnya. Nah, di situ kalian bisa mengevaluasi, oh ternyata ini salah, yang benar ini. Dan kalian juga bisa mengkoreksi, oh ini kurang tepat Ustaz, ini yang lebih tepat. Itu bisa. Nah, karena ada beberapa juga waktu ulangan itu yang chat Ustaz, oh ini kurang tepat Ustaz jelaskan. Nah, jadi ternyata bagus dia aktif ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ada video keberagaman. Apa itu keberagaman? Ya, silakan. Perbedaan. Apa lagi? Keanekaragaman. Iya. Tinggal diubah kata. Keberagaman itu apa sih? Apa kira-kira? Yang BDN juga kalau tahu apa sih itu keanekaragaman atau keberagaman boleh tulis di komentar YouTube-nya. Antum mungkin Fadil, Valentine, apa kira-kira keragaman itu? Oke, keragaman itu berasal dari kata. Ayo, ini belajar bahasa Indonesia nih. Keberagaman mendapatkan imbuhan kata. Awal katanya adalah ragam. Mendapatkan imbuhan an dan ber, ya kan? Nah, tambahan kata lagi ke. Jadi keberagaman berarti awal katanya adalah ragam. Ragam itu apa? Ragam. Ya, ragam. Ragam itu artinya bermacam-macam. Ya, ragam itu bisa misalkan ragam budaya, bermacam-macam budaya, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam bahasa. Nah, coba antum ingat-ingat di sekitaran lingkungan antum. Apa yang antum temukan dalam keberagaman? Ya, silakan. Namanya siapa, Nak? Raza, Faza tadi ya? Oh, ya. Apa yang antum temukan di sekitaran lingkungan antum? Agama. Oke, di lingkungan antum ada agama apa saja? Kristen. Oke, berarti punya tetangga yang Kristen, Islam. Ada yang Hindu, Nak? Gak ada. Nah, kebanyakan Kristen ya. Apalagi yang antum lihat? Ayo, apalagi? Tempat ibadah. Oke ya, agama. Suku, benar. Nah, suku di tempat daerah antum ada suku apa aja? Ada yang suku Dayak, ada yang suku Banjar, ada yang suku Jawa, ada yang orang Batak, ada yang orang Madura, orang Minangkabau, dan masih banyak lagi. Selain itu, selain suku bangsa, agama, apa lagi? Hah? Bahasa, ada yang bahasa Banjar, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa apa lagi? Bahasa Sunda. Ada yang bisa bahasa Sunda? Oh bisa. Melayu, bahasa Melayu. Waduh, macam mana ini? Pagi-pagi ngantuk pula awak ini.
dan banyak lagi ya. Nah terus apalagi selain itu? Adat istiadat. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari itu semua. Mengapa kira-kira Indonesia itu jadi beragam kayak gitu? Iya, karena banyak pulau-pulau. Kita tahu ya Indonesia terletak di 5 pulau yang terpisah-pisah. Ada pulau apa aja? Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, ada Sulawesi dan Papua. Ya, yang terkenal pulau-pulaunya. Meskipun ada juga pulau-pulau kecil lainnya. Ya. Hah? Iya, silakan. Nah, berikutnya perlu nggak sih kita menjaga keberagaman ini? Karena keberagaman ini ada dua, bisa menyebabkan yang namanya persatuan atau juga bisa menyebabkan perpecahan. Nah, kita mau apa? Kita mau persatuan atau kita mau perpecahan? Kita mau persatuan. Makanya kita belajar bagaimana cara kita menyikapi agar perbedaan kita ini tidak terjadi perpecahan. Ya. Nah, tapi malah kita bersatu. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah anugerah. Ya, anugerah enggak perbedaan itu? Kenapa jadi bisa dikatakan anugerah? Karena keajaiban, iya benar. Bayangkan, coba antum bayangkan, seandainya sama diciptakan. Manusia diciptakan sama, satu jenis semua. Enak gak? Tidak enak. Makanya Allah itu menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Andaikan diciptakan satu suku saja, enak gak? Gak enak. Kita tidak akan tahu suku-suku yang lainnya. Kita tidak akan tahu bahasa yang lainnya, ya kan? Kita tidak tahu kebudayaan atau kebiasaan lainnya. Nah, antum contoh nih, datang misalkan ke Jepang. Itu karena apa? Karena pengen lihat budaya di sana gimana, ya kan? Pengen lihat orang sana gimana? Pengen lihat pemandangan alam di sana bagaimana? Iya enggak? Nah, bayangkan kalau semua itu sama dengan di sini, kira-kira antum ke sana enggak? Enggak. Nah, artinya apa? Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan adanya perbedaan itu, baik perbedaan secara ras manusianya, baik perbedaan budayanya, perbedaan bahasanya, nah, perbedaan geografis lingkungannya, itu adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jadi keberagaman itu yang pertama dalam bidang dalam bidang apa saja? Nih, keberagaman ini. Keberagaman. Yang pertama, agama. Kita tahu di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah? 6. Ada 5 apa 6? Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Islam. Ayo, yang kedua. Iya, agama di Indonesia. Kristen. Yang ketiga, Hindu. Yang keempat, Buddha. Yang kelima, ya, Protestan. Kristen itu terbagi 2, ada ya. Ya, Protestan. Konghucu itu apa itu? Kelima ya. Keenam. Tadi sudah ada. Oke, jadi ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Konghucu. Ada 6. Terus selain agama, apa lagi? Suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Apa itu suku bangsa? Ada berapa banyak suku bangsa di Indonesia? 1.128 ya. Itu berdasarkan data di tahun 2000.
sepakat. Itu tentang suku. Bayangkan, benar nggak? Nah, ada berapa? Nah, benar kan? Suku ini ada 1128 suku. Nah, bayangkan, perhatikan. Kalaulah dalam satu suku ini punya satu bahasa saja. Ada berapa bahasa di Indonesia? Ada 1000-an. 1124. Kalau satu suku ini punya satu adat istiadat saja, berapa banyak adat istiadat yang dimiliki Indonesia? Kalau satu suku punya satu budaya saja, ada berapa banyak? Satu suku punya satu pakaian saja, pakaian adatnya, ada berapa banyak? Kaya kan berarti Indonesia ini? Ya enggak? Nah, sementara kita tahu pakaian adat ada contohnya, tidak hanya satu pakaian Banjar, apa cuma satu? Enggak, banyak kan? Kalau antum nanti misalkan menghadiri pengantinan, dia berpakaian adat Banjar, itu macam-macam kan pakaiannya? Atau antum menghadiri upacara atau melihat nonton TV upacara 17-an, habis itu presiden, wakil presiden dan jajarannya disuruh pakaian adat daerah. Nah, berapa banyak pakaian yang dipakai? Jenis-jenisnya banyak kan? Nah, itulah salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sebagai bentuk kekayaan, ya, jadi kita tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tapi kita juga kaya akan keberagaman yang dimiliki di Indonesia dalam agama, terus suku dan bangsa, suku bangsa. Nah, berikutnya yang ketiga apa? Ya, yang ketiga apa kira-kira? Ras. Apa itu ras? Ya. Diri. Rasa dan golongan bangsa berdasarkan diri. Iya, diri fisik atau diri tubuhnya seperti bentuk tubuh, seperti warna kulit, bentuk mata, bentuk rambutnya, dan masih banyak lagi. Nah, di gambar itu ada bentuk-bentuknya. Tidak usah ya diganti buku yang digambar. Antum lihat sekitaran antum ya. Beda nggak bentuknya? Beda. Oh, beda. Beda sama si antum tadi. Beda sama si ini. Kenapa bisa beda? Ya, kenapa bisa beda? Iya, karena memang dikatakan berbeda-beda. Ideal dengan AB-nya aja beda nggak? Beda. Ada bedanya meskipun ada juga miripnya, karena dia satu keluarga. Ya, jadi ada miripnya dan ada bedanya. Jadi ras itu tadi apa kan? Itu titik-titik. Iya, titik-titik orang. Yang keempat apa? Antar golongan. Apa itu antar golongan? Ayo, apa? Apa antar golongan itu yang dimaksud? Yo, yang bisa jawab angkat tangannya. Ya, silakan. Apa itu antar golongan? Loh, malah bobo. Tadi angkat tangan. Ya, yang di belakang. Apa itu antar golongan? Iya. Bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk sosial. Dan makhluk sosial itu hidupnya secara berkelompok. Nah, karena manusia itu hidup berkelompok, akhirnya terbentuklah kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Yang itu disebut golongan. Di kelas ini ada kelompok-kelompok juga enggak?
Belum. Masa. Atau geng malah terbentuk sih. Ada gengnya si Paza misalkan. Ada gengnya si Padil ya. Nah, jadi kelompok-kelompok di masyarakat itu bisa terbentuk karena persamaan agama. Bisa juga terbentuk karena persamaan suku. Bisa juga terbentuk karena persamaan status sosial. Oh, dia misalkan sama-sama pengusaha, maka bikinlah golongan atau kelompok pengusaha muda Indonesia. Atau dia sama-sama seorang petani, maka terbentuklah organisasi buruh tani misalkan, Tani Sejahtera. Atau dia sama-sama pelajar, terbentuklah kaum pelajar. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah yang disebut antar golongan. Nah, jadi apa maksudnya? Antar golongan itu pun juga salah satu ragam yang dimiliki Indonesia. Kayak contoh, kita adalah agama Islam. Apakah agama Islam itu cuma satu aja? Tidak, banyak kan, ada antar golongan di dalamnya. Ada beberapa macam organisasi di dalam agama Islam itu. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Muhammadiyah, ada NU sudah ada. Ayo, ada apa lagi? Ada apa lagi? Oh, dua ini aja yang terkenal ya di antumnya. Nah, ada juga Perti dan masih banyak lagi, ya. Ada juga Tablik Akbar. Nah, jadi banyak organisasi-organisasi. Ada juga FPI, ya kan? Ada juga HTI, meskipun dibubarkan sama pemerintah sudah, ya kan? Nah, jadi banyak organisasi-organisasi itu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan antar golongan. Paham kira-kira? Lalu kenapa sih keberagaman itu muncul? Iya. Kalau jawabannya karena Allah pengen menciptakan, Ustaz, selesai. Ya kan? Betul. Tidak ada yang salah. Karena Allah ingin menciptakan seperti itu. Kalau kata Allah kun fayakun, sudah jadi, tidak usah ditanyakan lagi. Kenapa kira-kira? Kenapa Indonesia ini beragam? Suku, agama, budaya, bahasa. Iya. Karena warga negara lain masuk ke Indonesia. Iya, benar. Karena dulu sebelum penjajahan banyak bangsa barat datang ke Indonesia. Karena kenapa kira-kira? Karena Indonesia berada di garis atau jalur perdagangan. Nah, karena Indonesia berada di jalur perdagangan itulah yang membuat sering dilewati oleh pedagang-pedagang dari berbagai macam negara. Yang dia datang ke Indonesia mungkin buat berdagang, mungkin buat cuman mampir istirahat, mungkin juga ada sebagian yang datang terus menikah di situ, terus bermukim. Nah, karena dia datang ke situ, otomatis dia akan membawa yang namanya kebiasaan. Contoh saja, antum dari berbagai macam kota kan datang satu ke pondok sini, pasti ada yang membawa kebiasaannya di rumah, benar nggak? Mungkin membawa kebiasaan permainan, karena di sini tidak bisa main HP, akhirnya membawa permainan jenis baru. Oh, itu ada batu, coba ambil, kita main batu. Oh, ada terbentuk jenis mainan baru. Ya kan? Yang dimainin kakak-kakak kelas kalian tuh main batu. Nah, itu salah satu bentuk kenapa Indonesia memiliki beragam-ragam. Nah, salah satunya karena letak strategis wilayah Indonesia. Nah, itu ada di buku tuh halaman 85, boleh ditandai. Nah, yang kedua apa lagi? Karena negara kita ini terletak
terpisah-pisah antara pulau Kalimantan terpisah dengan Jawa, terpisah dengan Sumatera, terpisah lagi sama Sulawesi dan Papua. Karena negara kita ini kepulauan, akhirnya masing-masing pulau dia mengembangkan budayanya masing-masing. Masing-masing pulau dia mengembangkan kebiasaannya masing-masing. Masing-masing pulau dia punya bahasanya masing-masing. Ya kan? Nah, karena negara kita negara kepulauan. Nah, selain itu apa lagi? Nah, di samping negara kita ini negara kepulauan, didukung dengan terbatasnya informasi dan transportasi. Karena terbatas informasi dan komunikasi, akhirnya budaya yang berkembang di suatu daerah itu tidak bisa berkembang di daerah lain. Karena informasi dan komunikasi, informasi dan transportasi terbatas kan dulu. Tidak ada dulu pesawat, ya kan? Tidak ada dulu internet, telepon tidak ada. Orang kalau mau ke Jawa dari Kalimantan harus berlayar, kapal juga belum, ya kan? Dari layar dulu kan, pakai itu, ya tidak ada mesinnya, iya yang pakai, iya perahu kayu gitu. Nah berlayar, terus seiring perkembangan teknologi akhirnya bisa menciptakan mesin. Nah bisa itu pun jarak tempuh masih panjang. Nah setelah mesin akhirnya barulah kapal-kapal yang sekarang. Dan setelah itu masih dirasa lama juga. Kalau kita naik kapal ke Jawa berapa hari? 3 hari sampai 4 hari, ya kan? Ada juga yang 2 hari. Tapi setelah itu muncullah kapal terbang. Oh, jadi tidak di air lagi, ya kan? Nah, baru pesawat. Nah, pesawat bisa kita ditempuh dengan 1 jam saja. Ke Jakarta cuma 1 jam. Nah, apalagi sekarang informasi dan komunikasi sangat cepat berkembangnya. Nah mungkin ada budaya baru di Jawa sana, cepat nggak kita tahu? Cepat, kenapa? Karena kemudahan akses informasi dulu tidak ada. Nah karena tidak ada itulah budaya di suatu daerah hanya berkembang di daerah itu saja. Nah jadi yang ketiga adalah apa tadi? Keadaan transportasi dan komunikasi. Nah yang keempat apa kira-kira? Iya, yang menyebabkan keberagaman itu kan. Nah, dibuka bukunya. Ayo yang dapat angkat tangan. Tadi saya sebutkan dah alamatnya. Hah? Ayo, yang BDR juga kalau tahu yang keempat apa? Boleh tulis di kolom komentar YouTube-nya. Apa? Ayo, buka bukunya. Perbedaan kondisi alam. Kenapa perbedaan kondisi alam itu dapat dapat menyebabkan terbentuknya keberagaman? Ya. Iya, geografi sudah. Ini kondisi alam. Kenapa kondisi alam itu dapat menyebabkan keberagaman? Itu apa maksudnya? Ada mata pencaharian, makanannya. Iya benar. Karena perbedaan kondisi alam itu bisa mempengaruhi mata pencaharian, bisa mempengaruhi cara berpakaian, bisa mempengaruhi pola makan. Loh, contohnya gimana? Contohnya misalkan orang pegunungan. Kira-kira orang pegunungan itu pekerjaannya apa? Pencahariannya? Seorang pekebun, dia bercocok tanam, ya kan? Beda dengan orang yang di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai kira-kira pencahariannya apa? Nelayan. Nah, jadi kondisi alam itu juga mempengaruhi. Nah, di daerah yang kondisinya dingin dan di daerah yang kondisinya panas, cara berpakaiannya beda nggak? Beda. Cara makannya beda nggak? Beda. Kalau cara makannya sama, tapi yang dimakannya yang beda. Yang di daerah cuaca panas pasti dia
memakan atau meminum makanan dan minuman yang dingin. Tapi kalau yang di cuacanya yang dingin, dia pasti memerlukan makanan minuman yang hangat. Yang panas memang bisa dimakan. Globalisasi. Ya, nah itu contohnya. Yang terakhir yang kelima, apa yang kelima kira-kira? Yang kelima, keadaan masyarakat itu mau tidak menerima perubahan. Itu juga mempengaruhi keberagaman. Ya. Kalaulah ada budaya baru masuk, tapi masyarakatnya bersifat tertutup, menutup diri, itu budaya tidak akan bisa masuk, karena masyarakatnya tidak mau menerima perubahan. Nah, kayak contoh misalkan sekarang ini sangat mudah informasi dan komunikasi masuk misalkan ke desa antum. Nah, kalau di desa itu tidak mau menerima perubahan, tidak akan terjadi perubahan. Internet tidak akan masuk, ya kan? Tapi kalau dia mau menerima perubahan, maka akan cepat desanya berkembang. Otomatis akan dibangun infrastruktur jalan yang baik, dibangunlah tower untuk menangkap sinyal, ya kan? Nah, karena keadaan masyarakat itu mau menerima perubahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau suku aslinya itu pada menerima perubahan. Kalau dia tidak mau menerima perubahan, ya budaya akan sulit masuk. Ya. Kayak contoh antum dari macam-macam daerah, macam-macam kota pasti punya kebiasaan sendiri. Ketika antum datang ke sini, antum harus mengikuti kebiasaan antum atau antum harus mengikuti kebiasaan di sini. Harus mengikuti kebiasaan di sini. Kalau antum tidak bisa beradaptasi, antum tidak mau menerima kebiasaan di sini, maka akan sulit. Antum di sini akan merasa wah terbebani, akan merasa di sini capek, ya kan? Karena antum tidak membuka diri antum untuk membiasakan dengan kebiasaan yang ada di sini. Yang semula di rumah mungkin subuh pun tidak bangun, ya kan? Nah, setelah di sini belum subuh sudah dibangunkan, ya enggak? Untuk sholat tahajud. Kalau di rumah sulit dibangunin orang tua, ayo bangun, ini udah azan. Nah, kalau sekarang belum azan sudah dibangunkan, ya kan? Nah, ada lagi kira-kira? Fadil mungkin yang mau ditanyakan? Nah, kemarin itu Ustaz baca berita bahwa di SMK Negeri 2 Padang itu terjadi konflik antara orang tua siswa dengan sekolahnya. Kenapa? Karena sekolahnya mewajibkan anak muridnya untuk memakai kerudung. Boleh nggak sih sekolah itu memaksakan muridnya pakai kerudung? Kenapa nggak boleh? Boleh. Kalau kita boleh nggak dipaksakan buat pakai kerudung? Nggak boleh. Kenapa? Oh iya benar, karena kita laki-laki. Baru paham ya? Kita juga tidak boleh karena kita laki-laki. Nah, tapi kalau di Pondok Putri boleh nggak? Boleh. Apalagi kita ini adalah sekolah Islam. Nah, kalau kita sekolah Islam berarti kan satu ragam aja kan? Nah, tidak ada lagi agama yang lain. Nah, sementara di SMK 2 Padang itu dia ada agama lain. Nah, terus diwajibkan pakai kerudung dan orang tuanya keberatan. Nah, akhirnya rame itu kemarin. Nah, itu salah satu bentuk tidak menghargai perbedaan. Nah, kalau dia itu ternyata tahu agamanya bukan Islam, harusnya bisa ditoleransi. Nah, gitulah. Nah, mungkin waktu antum BDR kemarin ada yang dengar di Instagram, agamamu apa? Sopan gak kamu tanya agamamu apa? Coba deh tanya gurumu. Sopan tidak? Ya, bagaimana menurut antum? Sopan gak sih tanya apa agamamu? Iya, dari TikTok ya. Tergantung kontennya ya. Kira-kira nih Ustadz jalan ke pasar,
tiba-tiba ketemu orang yang Ustadz tidak kenal. Mungkin nggak Ustadz tanya, agamamu apa? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin Ustadz tanya agamamu apa. Nah, beda hal dengan misalkan antum nih baru datang misalkan, atau antum nanti kuliah ketemu sama teman satu kelas, mungkin nggak antum tanya agamanya apa? Mungkin, karena antum akan ketemu dia setiap hari. Nah, ketika awal ketemu otomatis akan berkenalan kan, kamu dari mana? Oh, kalau mohon maaf, kalau boleh tahu agamamu apa? Karena dia ingin berteman dengan antum, ya kan? Nah, dan akan terjadi istilahnya itu ketemu setiap hari. Mungkin kalau satu kepercayaan nanti bisa diajak ibadah bareng. Oh, kebetulan dia misalkan Kristen, saya Islam. Oh, berarti saya kalau makan pemberian dia harus hati-hati, apalagi kalau itu dimasak, ya kan? Siapa tahu tingkat kehalalannya tidak terjamin, ya kan? Nah, karena kita tahu, kita bisa bertoleransi. Oh, ternyata sama agama Islam. Nah, kita bisa mengajak ketika zuhur, kita ajak, ayo kita ke masjid, kita sholat, karena kita tahu agamanya apa, ya. Nah, begitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Nah, kalau misalkan kita tidak memungkinkan ketemu dia, tidak mungkin juga kan seseorang itu bertanya. Kayak contoh antum misalkan ke pasar, tiba-tiba ketemu orang, mungkin nggak antum tanya? Yang pertama kita tanya nggak mungkin agama kan? Kita tanya, misalkan kesenggol, oh maaf, ya paling itu. Nah, itu pun kita jarang tanya nama, kecuali kita ada keperluan sama dia, baru kita tanya, mohon maaf namanya siapa, bisa minta tolong nggak? Pasti kayak gitu kan. Motornya tolong dipindahin, mobil saya mau keluar, bisa. Kayak gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah 42 menit Ustadz ngomong, sekarang gantian. Antum yang ngomong, yang bertanya. Silakan. Ini videonya, ini lagi video. Ya, ini video. Halo guys. Ini dapat salam dari teman-temannya di kelas 7D. Ya, salam katanya buat yang BDR. Semoga cepat bersama-sama belajar di pondok, ya. Mereka akan nonton ini nanti di jam 9. Ya, kenapa? Ada agama lain gak selain 6 agama ini? Ada. Ya, yaitu adalah Yahudi. Iya. Yahudi. Yahudi itu agama enggak? Iya. Agama. Yahudi itu suku enggak? Iya. Suku. Jadi menariknya adalah Yahudi itu dia adalah agama, kepercayaan, dia juga adalah suku. Ya kan? Ada enggak? Islam, contoh Islam agama enggak? Iya. Islam suku enggak? Iya. Enggak. Tapi kalau Yahudi dia ada agama Yahudi, suku juga Yahudi. Makanya ketika Yahudi itu dulu dikalahkan, nah terus dia ketika mau bangkit di Israel, dia mengumpulkan lagi Yahudi di berbagai penjuru. Nah dia cek ayahnya Yahudi enggak, ibunya Yahudi enggak. Nah baru akhirnya mereka bisa bikin negara di Israel. Iya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, kalau iya silakan. Namanya? Nama panggilan saja. Kenapa? Oke, orang Jepang itu apa agamanya? Jadi Ustadz punya teman di Jepang. Ya. Jadi waktu Ustadz kuliah itu Ustadz sering komunikasi sama dia. Jadi sebelum dia masuk agama Islam, dia tidak punya agama, dia tidak punya kepercayaan. Nah itu sering disebut dengan ateis. Dia tidak punya kepercayaan, dia tidak percaya sama Tuhan. Nah jadi apa tujuan hidup dia? Ya tujuan hidup dia cuma
bekerja. Ngapain bekerja? Cuma bekerja. Nah, makanya banyak orang-orang yang kaya di sana setelah dia mendapatkan kekayaan, harta berlimpah, istri banyak, anak banyak, mereka bingung. Ya. Mereka bingung mau ngapain, akhirnya banyak yang bunuh diri. Makanya tingkat kematian bunuh diri di sana tinggi. Karena mereka tidak memiliki kepercayaan. Sementara kita punya, kita percaya bahwa setelah kita mati nanti akan ada kehidupan yang baru, ya kan? Kita percaya kita dibangkitkan nanti, ya. Nah, komunis itu apa bedanya sama ateis? Ayo. Jadi kalau komunis itu adalah ideologi, ya. Tahu ideologi? Kalau Pancasila itu agama apa ideologi? Ideologi, ya kan? Nah, sudah tahu kira-kira terbayang bedanya? Komunis itu agama apa ideologi? Ideologi. Jadi ideologi itu pernah dulu juga Indonesia hampir diserobot oleh oknum-oknum yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi komunis dengan peristiwa pemberontakan PKI. Iya. Nah, jadi komunis itu adalah ideologi, beda dengan kepercayaan. Nah, meskipun dia juga tidak memiliki kepercayaan di sana, sama. Beda dengan agama. Nah, agama kalau misalkan dia tidak memiliki kepercayaan itu disebut ateis. Ateis, kalau dia tidak memiliki kepercayaan disebut ateis. Tapi kalau dia misalkan sebuah ideologi dalam suatu pemerintahan itu disebut dengan komunis. Komunis itu bagaimana sih cara kerjanya? Ya, cara kerjanya adalah semua warganya harus mendapatkan istilahnya itu kalau satu miskin yang satu kaya, nah terjadi ketimpangan. Nah, dalam komunis tidak ada kayak gitu, maka harta si kaya harus dibagi buat yang miskin. Untuk semua. Hah? PKI itu partai politik, ya, partai komunis Indonesia. Ya. Kenapa? Oh, pemikirannya apa bedanya? Ya, jadi kalau dia itu pengen membangun sebuah negara tanpa misalkan kepercayaan, ya itu dia harus berideologi komunis. Nah, ateis itu bukan ideologi. Ateis itu adalah sebutan. Kalau dia tidak memiliki kepercayaan, berarti dia orang ateis. Nah, itu ya, di situ letak perbedaan. Ada lagi kira-kira yang samping sini nih? Tidak ada? Ya, silakan. Cina. Syiah. Nah, Syiah itu apa? Ayo. Nah, Syiah itu adalah salah satu organisasi yang dia mengatasnamakan Islam, tapi tidak diakui kan, karena bertentangan dengan ajaran sunnah dan Al-Quran. Nah, yang Ustaz tahu seperti itu. Nah, jadi dia kayak bikin sebuah kebiasaan baru dengan mengatasnamakan Islam. Nah, makanya katanya hati-hati, janganlah kamu sholat di belakang orang Syiah. Nah, untuk lebih jelas Ustaz juga takut nanti salah bicaranya, nanti tanyakan sama guru agamanya atau PAI-nya, ya. Apa itu Syiah, Ustaz? Kenapa Syiah tidak diakui di Indonesia? Sementara organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah, seperti Tabligh Akbar itu diakui. Nah, bahkan Syiah itu dilarang. Apakah ajarannya menyesatkan dan bagaimana? Ya, silakan. Di dunia ini masih ada negara komunis. Negara komunis masih, di negara-negara lain masih ada negara komunis. Jadi komunis itu tetap masih berkembang.
Ya, tapi hanya di beberapa negara saja. Aceh, kalau Aceh itu kan masuk di Indonesia. Tapi kenapa Aceh bisa melaksanakan yang namanya hukum Islam atau syariat Islam di sana? Ayo, kenapa? Karena itu ada yang Hah? Kita tahu. Ayo, yang BDR, kenapa kira-kira Aceh bisa melaksanakan syariat Islam? Nah, jadi itu PR-nya, bentuk feedback-nya silakan isi, tulis di kolom privat chat GCR-nya. Kenapa Aceh bisa melaksanakan syariat Islam? Oke, itu aja ya. Jawabannya Ustadz jawab nanti pekan depan. Oke, ini buat yang BDR silakan dijawab, ditulis di privat chatnya. Oke, jadi kita harap bersama-sama ya menjaga persatuan meskipun kita berbeda-beda, terutama di lingkup kelas ini. Jangan sampai ada bully membuli karena ras atau fisiknya. Jangan sampai membuli karena pekerjaan orang tuanya. Jangan sampai bully membuli karena warna kulitnya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu aja dari Ustaz. Salah hilaf Ustaz mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.